Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Salam jumpa ya dengan Miss Magda dalam mentoring komunikasi pekan ini. Nah, Miss Magda berharap adik-adik beserta dengan ayah bunda semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya selalu menjaga kebersihan, semuanya selalu semangat, bahkan selalu bahagia. Nah, Miss Magda di mentoring hari ini akan melanjutkan tema yang pekan lalu sudah adik-adik simak ya, tentang bagaimana etika berkomunikasi melalui grup atau forum WhatsApp khususnya. Nah, Miss Magda mau ingatkan dulu nih adik-adik kalau kemarin ya, biar kita tuh gak salah paham, biar kita gak baper, biar kita gak salah mengerti tentang komunikasi di chat grup WhatsApp. Pekan lalu Miss Magda membagikan dua hal ya. Yang pertama adalah buatlah obrolan atau topik yang semuanya tuh bisa berkomentar. Baik itu komentar tolong, komentar terima kasih, maupun komentar maaf jika kita melakukan satu kalimat atau menuliskan pesan yang salah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua masih ingat tentu saja menggunakan grup komunikasi di WhatsApp itu untuk saling memberi dukungan ya. Ingat, dukungan, bukan malah misalnya bergosip, membicarakan hal-hal yang buruk mengenai orang lain, bahkan sampai menyebarluaskan berita bohong. Itu berarti belum saling memberi dukungan ya. Termasuk juga dukungan dalam hal ini menyampaikan semangat dan juga apresiasi. Entah itu selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat ulang tahun, selamat naik kelas, selamat wisuda, kemudian doa untuk memberikan dukungan supaya cepat sembuh misalnya, doa untuk kalian yang sedang mau ujian sekolah, doa untuk hal-hal yang spesial yang pada akhirnya itu artinya memberi dukungan. Nah, yang berikut ini adik-adik Miss Magda juga akan melanjutkan ya. Setelah dua hal tadi, adik-adik notice atau adik-adik ingat-ingat ya, ayah bunda juga yang mendengarkan turut menyimak. Yang ketiga adalah ini nih yang sering kali kita alami, bahkan gak cuman orang dewasa, anak-anak juga loh. Ternyata tahu kan, baper, bawa perasaan. Nah, kalau kita di komunikasi grup ya, jangan gampang baper. Baper boleh, misalnya ada berita duka terus kita ikut sedih, ada berita bahagia terus kita ikut bergembira gitu ya. Itu boleh, tapi jangan gampang, maksudnya gak mudah baper. Jadi sesuai porsinya aja. Nah, penting banget nih adik-adik kalau kita sudah terlibat dalam sebuah komunikasi yang ada di grup WhatsApp, baik itu grup kelas, grup orang tua gitu ya, grup-grup persahabatan gitu-gitu. Jangan gampang terpancing emosinya ya, jangan gampang baper. Lebih baik kalau misalnya kita udah mulai gak nyaman, kita hentikan aja chatnya ya, dan putuskan untuk membicarakan secara langsung daripada semakin salah paham kalau dilanjutin di grup gitu ya. Karena grup WhatsApp contohnya ya, ini adalah sebagai sarana untuk berbagi informasi penting dan bermanfaat, bukan tempat untuk bertengkar, berdebat, apalagi ya memperpanjang perbedaan pendapat. Jadi sekali lagi, untuk yang mau menyampaikan pendapat, ingat WhatsApp itu adalah sarana berbagi informasi penting dan bermanfaat. Kalau misalnya kita mau ngedebat, kita mau berselisih pendapat, gak usah panjang kali lebar di grup, cukup kita langsung hubungi secara pribadi, kita jelaskan, kita berkomunikasi sehingga bapernya nggak nular ke seluruh anggota grup sampai nanti ada kubu A, kubu B gitu ya, grup A, grup B, aduh nggak nyaman banget ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi, yuk kita nggak gampang baper ya kalau kita ada di komunikasi grup melalui WhatsApp. Nah, satu lagi ya, Miss Magda mau sharingkan juga ya tentang etiket untuk kita berbicara atau berkomunikasi melalui grup, yaitu ingat adik-adik, ini yang keempat, tidak semua orang rajin dalam
memegang ponsel. Kenapa Miss Magda bilang begitu? Iya, karena memang gak semua orang itu hidupnya itu bisa 16 jam atau mungkin 10 jam, 5 jam, mungkin berjam-jam di depan ponsel. Enggak ya, karena mereka juga punya kehidupan sehari-hari yang mengharuskan mereka untuk nggak pegang handphone. Contohnya saat mengemudi kendaraan, saat naik sepeda gitu ya, saat kalian juga mau menyeberang jalan, saat kalian belajar, saat kalian melakukan aktivitas di luar. Masa iya main sepak bola sambil chattingan, kan juga nggak mungkin kan adik-adik ya. Jadi ingat ya, semua orang pegang ponsel. Kenapa Miss Magda sampaikan ini sebagai etika komunikasi di grup WhatsApp? Karena begini adik-adik, kalau misalnya nggak ada yang balas chat kamu juga nggak perlu marah-marah gitu ya. Nah, kamu cukup tahu aja, oh ini pasti temanku lagi slow respon, lagi ada kegiatan yang membuat dia tidak bisa pegang handphone berlama-lama atau membalas dengan cepat gitu ya. Nah, mungkin adik-adik juga bisa santai aja gitu ya. Makanya kalau mulai ngobrol di grup WhatsApp gitu ya, terus nggak semua merespon dengan cepat sesuai dengan harapan kita, karena mereka juga semua punya kesibukan gitu. Hari-hari mereka nggak di depan handphone juga, adik-adik, bener kan? Karena kalau di depan handphone juga ya, terus kita nggak mandi gitu ya, kita nggak makan, kita nggak masak, kita nggak menyapu lantai, kita nggak ngerapin tempat tidur, kita juga nggak tidur. Wah, lebih bahaya dong ya. Nah, untuk itu ada yang sedang sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk mengajar, kemudian sibuk kuliah, dan masih banyak lagi. Jadi semua orang tuh punya kegiatan lain yang membuat mereka juga belum sempat membuka ponsel dan menanggapi obrolan kita. So kita positive thinking. Tapi, nah ini nih, tapi kalau misalnya adik-adik sudah pegang handphone dan tahu ada pesan, ada informasi, ya segeralah merespon gitu ya. Walaupun mungkin 5 jam kemudian, 6 jam kemudian, bahkan ada yang baru buka chatting di grup itu 12 jam kemudian. Oh, ada deh yang lebih dari 12 jam, seminggu kemudian. Nah, contohnya begitu, ada kan? Ada pasti. Nah, itu sebab ya adik-adik ya, Miss Magda berpesan tetap berikan respon. Misalnya ada undangan, ada ajakan yang membutuhkan konfirmasi ataupun balasan, segeralah menanggapi. Ya, segeralah memberi kabar, segeralah merespon informasi tersebut dan segeralah memberi jawab. Ya, ini memang gak diajarin di sekolah sih ya adik-adik, tapi di PPA diajarin supaya kalian lebih komunikatif. Oke? Nah, gimana? Sekarang udah makin tahu kan kalau chat di grup WhatsApp itu juga punya etika yang harus sama-sama kita jaga. Karena isinya banyak orang yang punya banyak ide, banyak pendapat, banyak pemikiran ya, banyak perbedaan, pastinya bineka tunggal ika, tapi kita harus saling menghargai dan harus tetap menomorsatukan komunikasi yang baik, yang sopan ya, komunikasi yang dua arah, saling mendukung, saling menyemangati sehingga tidak terjadi salah paham. Oke, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Bye.